La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Sebuah media online memberitakan tentang Ahmadiyah sebagai berikut. Yogyakarta satuharapan.com. Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain menilai tafsir Al-Quran Ahmadiyah sangat brilian. Menurut Iskandar, atas karya tafsir brilian Ahmadiyah ini, maka tidaklah heran tokoh-tokoh Islam dan nasional seperti Cokro Aminoto, Agus Salim, Soekarno sejak dahulu mengagumi tafsir Al-Quran Ahmadiyah. Salah satunya adalah tafsir Al-Quran karya Khalifah Ahmadiyah kedua, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, yang berjudul The Holy Quran Tafsir Kabir. Bahkan karya Khalifah Ahmadiyah kedua yang lainnya, yaitu Pengantar Mempelajari Al-Quran, telah dimasukkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia menjadi bagian dari Muqaddimah bersubjudul Perlunya Al-Quran Diturunkan, kata Iskandar Zulkarnain saat peluncuran buku yang berjudul Ahmadiyah Konflik Kebangsaan Kemanusiaan di Gedung Saifuddin Zuhri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, di balik tafsir Al-Quran Ahmadiyah, sebetulnya terdapat 7 kaidah penafsirannya yang jarang diketahui banyak orang. Adapun ke-7 kaidah itu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan Al-Quran sendiri. Untuk penafsiran yang benar adalah Al-Quran itu sendiri. Harus diingat dengan baik-baik bahwa Al-Quran tidak seperti kitab-kitab lainnya yang memerlukan kesaksian dari kitab lain untuk membuktikan kebenarannya. Al-Quran merupakan suatu bangunan kokoh yang sempurna bentuknya. Setiap batu batanya terletak pada posisinya masing-masing. Memindahkan satu saja dari batu batanya akan mengganggu susunan bangunan itu secara menyeluruh. Tidak ada suatu kebenaran yang ditunjang oleh paling sedikit 10 atau 20 kesaksian selain yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita mengartikan satu ayat Al-Quran, maka hendaknya kita harus melihat apakah di tempat lain ayat Al-Quran mengukuhkan arti itu atau tidak? Apakah ayat-ayat yang lain menunjang dan memberikan kesaksian atas kebenaran arti itu atau tidak? Jika ayat-ayat lain tidak menunjang dan tidak memberikan kesaksian atas kebenaran itu atau atas kebenaran arti itu, bahkan menentangnya, maka tidak ada jalan lain bagi kita selain menolak arti yang pertama itu dan juga menganggapnya salah. Karena satu hal yang tidak mungkin di dalam Al-Quran ialah adanya pertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tandanya bagi ayat yang benar atau yang dapat dipahami adalah ayat-ayat Al-Quran yang lainnya mendukung dan mengukuhkannya. Kedua, Al-Quran ditafsirkan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW sendiri. Tidak ada keraguan lagi bahwa orang yang paling mengerti dan paling memahami Al-Quran adalah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Jika satu arti dari ayat Al-Quran terbukti diartikan oleh beliau SAW, maka adalah kewajiban seluruh umat Islam untuk menerima arti itu tanpa keraguan dan keengganan sedikit pun. Jika dia tidak mau menerima tafsir dan arti yang diberikan oleh Rasulullah SAW, maka ia akan menderita.
karena kurangnya iman dan juga mempunyai kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap filsafat dunia. Ketiga, Al-Quran ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah para pewaris utama dari nur-nur ilmu nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah yang menerima cahaya ruhani langsung dari beliau. Karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang besar pun menyertai mereka. Dalam memahami Al-Quran, Allah Ta'ala selalu menolong dan menyempurnakan daya paham mereka. Mereka tidak hanya membaca dan berbicara, tetapi pengamalan ajaran Al-Quran telah menjadi darah daging mereka dan mempunyai pengalaman rohani yang tinggi tentunya. Yang keempat, Al-Quran ditafsirkan oleh orang yang disucikan Tuhan. Merenungkan isi Al-Quran dengan jiwa sendiri yang telah mencapai kesucian, karena jiwa yang suci mempunyai keserasian dengan Al-Quran tentunya, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak seorang pun bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Yaitu maksudnya adalah ilmu hakikat dan makrifat Al-Quran akan terbuka bagi orang yang hatinya bersih. Karena antara kesucian hati manusia dengan kehalusan ilmu makrifat Al-Quran ada hubungan yang erat satu sama lain. Dia akan mengenalnya, merasakannya, dan hati nuraninya akan mengatakan, inilah arti yang benar. Cahaya hati nuraninya merupakan pelita untuk menguji mana yang benar dan mana yang salah. Dan merupakan satu alat untuk mencapai kebenaran Al-Quran. Oleh karena itu, janganlah seseorang dengan sombong dan takabur menyatakan bahwa dirinya adalah ahli tafsir Al-Quran sebelum ia melewati jalan lurus dan sempit yang telah dilalui oleh para nabi dahulu dan sebelum ia mempunyai pengalaman-pengalaman ruhani. Jika ia tidak memperhatikan hal ini, maka tafsirnya akan menjadi tafsir birra'yi atau penafsiran yang didasarkan atas nafsunya sendiri, yang tentunya dilarang oleh yang mulia Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta." Siapa yang menafsirkan Al-Quran atas pendapatnya sendiri, sekalipun ia betul dalam pandangannya, ia tetap melakukan kesalahan. Yang kelima, dengan kosakata bahasa Arab. Walaupun Al-Quran sendiri cukup memberikan sarana untuk memahami artinya, namun tidak diragukan lagi bahwa dengan memperhatikan kosakata bahasa Arab dapat memperluas pemahaman kita. Dan kadangkala perhatian kita dibimbing kepada suatu rahasia yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Yang keenam, memahami tatanan jasmaniah. Untuk memahami tatanan ruhani, perlu juga memahami tatanan jasmani. Karena di dalam kedua tatanan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini terjalin hubungan yang selaras dan bersamaan. Ketujuh, wahyu para wali, orang suci, dan mimpi serta kasyaf para muhaditsin. Kaidah ini seolah-olah mencakup seluruh kaidah, karena penerima wahyu muhaditsiyah merupakan refleksi yang benar dari yang mulia Rasulullah SAW yang diikutinya. Seorang muhaddats melakukan peranan seorang nabi, hanya saja ia tidak mempunyai peraturan sendiri. Sifat semua nabi diberikan kepada seorang muhaddats kecuali sifat kenabian. Dan seorang muhaddats tidak membawa peraturan atau syariat baru. Kepadanya diperlihatkan ajaran yang benar. Tidak hanya itu saja, semua hal yang terjadi pada Rasulullah SAW juga terjadi pada seorang muhaddats.
dan itu sebagai suatu karunia dan rahmat ilahi. Seorang muhaddats mempunyai keinginan seperti gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Ajaran-ajaran beliau yang diturunkan kepada beliau merupakan rahmat dan karunia Tuhan yang terkandung di dalamnya rahmat dan karunia rohani Rasulullah SAW. Muhaddats berbicara tidak sembarangan, tetapi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Tuhan melihat dan mendengar. Jalan ini masih terbuka bagi umat Rasulullah SAW. Satu hal yang tidak mungkin adalah pewaris hakiki dari Rasulullah SAW tidak ada lagi di dunia ini. Inilah 7 kaidah penafsiran dalam Ahmadiyah. Semoga bermanfaat, semoga menjelaskan bahwa tafsir-tafsir yang dibuat oleh Ahmadiyah tentunya berada dalam koridor hukum-hukum Islam yang kuat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.